Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agustina R dan di sini saya akan membahas salah satu pahlawan nasional Indonesia, yaitu Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin atau julukan oleh orang-orang Belanda Ayam Jantan dari Timur, lahir pada tanggal 12 Januari 1631 dan meninggal pada tanggal 12 Juni tahun 1670, adalah Sultan Goa ke-16 dan pahlawan nasional Indonesia yang terlahir dengan nama Muhammad Bakir I Malombasi Dae Matawan Karae Bonto Mangape sebagai nama pemberian dari Kadi Islam Kesultanan Goa, yakni Syekh Sayyid Jalaluddin bin Ahmad Bafaki Al-Aidid, seorang mursyid terdekat Bahar Unur Balwi, Sulawesi Selatan, yang juga adalah gurunya. Termasuk guru terdekat dari Syekh Yusuf At-Makassari. Setelah menaiki tahta, beliau digelar Sultan Hasanuddin. Setelah meninggal, ia digelar Tumanga Ribala Pangkana. Karena keberaniannya, ia dijuluki The Hanjes van het Oosten oleh Belanda, yang artinya ayam jantan dari timur. Sultan Hasanuddin lahir di Makassar pada tanggal 12 Januari 1631. Dia lahir dari pasangan Sultan Maluku Said, Sultan Goa ke-15, dengan Isabe Tomo Lakuntu. Jiwa kepemimpinannya sudah menonjol sejak kecil. Selain dikenal sebagai sosok yang cerdas, beliau juga dikenal sebagai sosok yang pandai berdagang. Karena itulah beliau memiliki jaringan dagang yang bagus hingga Makassar, bahkan dengan orang asing. Hasanuddin kecil mendapat pendidikan keagamaan di Masjid Bontoala. Sejak kecil beliau sering diajak ayahnya untuk menghadiri pertemuan penting dengan harapan beliau dapat menyerap ilmu diplomasi dan ilmu strategi perang. Beberapa kali beliau dipercaya menjadi delegasi untuk mengirim pesan ke berbagai kerajaan. Saat memasuki usia 21 tahun, Hasanuddin diamanatkan jabatan urusan pertahanan Goa. Ada dua versi sejarah yang menjelaskan kapan beliau diangkat menjadi raja, yaitu saat berusia 24 tahun atau pada tahun 1955, atau saat beliau berusia 20 tahun, yaitu pada tahun 1653. Terlepas dari perbedaan tahun, Sultan Maluku Said berwasiat supaya kerajaannya diteruskan oleh Hasanuddin. Selain dari ayahnya, beliau memperoleh bimbingan mengenai pemerintahan melalui Mangkubumi Kesultanan Goa, Karaeng Patingaloang. Sultan Hasanuddin merupakan guru dari Arum Palaka, salah satu Sultan Bone yang kelak akan berkongsi dengan Belanda untuk menjatuhkan Kesultanan Goa. Pada pertengahan abad ke-17, Kompeni Belanda VOC berusaha memonopoli perdagangan rempah-rempah di Maluku setelah berhasil mengadakan perhitungan dengan orang-orang Spanyol dan Portugis. Kompeni Belanda memaksa orang-orang negeri menjual dengan harga yang ditetapkan oleh mereka. Selain itu, kompeni menyuruh tebang pohon pala dan cengkeh di beberapa tempat agar rempah-rempah tidak terlalu banyak. Maka Sultan Hasanuddin menolak keras hal tersebut. Sebab yang demikian adalah bertentangan dengan kehendak Allah, katanya. Untuk itu Sultan Hasanuddin pernah mengucapkan kepada kompeni, "Marilah berniaga bersama-sama, mengadu untuk serba kegiatan." Tetapi hal itu ditolak oleh kompeni, sebab dia telah melihat besarnya keuntungan di negeri ini. Sedang Sultan Hasanuddin memandang bahwa cara yang demikian itu adalah suatu kezaliman. Pada tahun 1660, VOC Belanda menyerang Makassar, tetapi belum berhasil menundukkan Kesultanan Goa. Tahun 1667, VOC Belanda di bawah pimpinan Cornelis Spelman beserta sekutunya kembali menyerang Makassar. Pertempuran berlangsung di mana-mana, hingga pada akhirnya Kesultanan Goa terdesak dan Sultan Hasanuddin terpaksa menandatangani perjanjian Bungaya pada tanggal 18 November 1667 di Bungaya. Goa yang merasa dirugikan mengadakan perlawanan lagi. Pertempuran kembali pecah pada tahun 1669. Kompeni berhasil menguasai benteng terkuat Goa, yaitu benteng Sombaupu pada tanggal 24 Juni 1669.
Sultan Hasanuddin wafat pada tanggal 12 Juni 1670. Nilai luhur yang dapat kita petik dari Sultan Hasanuddin adalah cinta tanah air, berjuang dengan gigih melawan penjajah, rela berkorban, serta percaya diri. Hal itu yang bisa dapat saya sampaikan. Bila ada kurangnya mohon dimaklumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.